Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anggraini. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Saya dari PGMI 3 semester 3. Di sini saya akan menceritakan sejarah berdirinya Masjid Raya Stabat. Masjid Raya Stabat ini adalah salah satu masjid bersejarah yang ada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selain Masjid Azizi yang ada di Tanjung Pura. Masjid ini memiliki corak Melayu yang khas. Dapat kita lihat dari warna masjid yang didominasi warna kuning dan juga hijau, yaitu warna kebesaran suku Melayu. Masjid ini berada di kota Stabat, ibu kota Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tepatnya yaitu di sisi Sungai Wampu, tepatnya di pinggir jalan lintas Sumatera, Medan, Aceh. Masjid bersejarah ini dibangun 2 tahun setelah pembangunan Masjid Raya Azizi, tepatnya pada tahun 1904. Mulai dikerjakan pembangunannya semasa kejuruan Stabat Tengku Muhammad Khalid. Pada mulanya bangunan masjid ini terdiri dari bangunan induk seluas 20 meter persegi. Kemudian ditambah teras 2 meter keliling dengan 1 buah menara. Saat itu jamaah yang dapat ditampung hanya berkisar 300 orang. Masjid Raya Stabat ini telah berkembang pesat. Luas areal masjidnya saat ini menjadi 4.454 meter persegi dengan daya tampungnya mencapai 1.350 jamaah. Rehabilitasi masjid silih berganti, namun perkembangannya terasa sangat lambat. Ketika itu bangunan teras ditambah lagi semasa Bupati Langkat Haji Marzuki Erman pada tahun 1986. Kemudian Tengku Sulung Calizar selaku nazir masjid bersama adiknya Tengku Shah Johan yang baru diangkat sebagai lurah Stabat baru, yaitu pada tanggal 30 November 1991 dengan bantuan swadaya masyarakat yang dikoordinir oleh Haji Ibnu Katsir selaku pengurus BKM Masjid Raya Stabat, meneruskan pembangunan dan juga rehab masjid tersebut. Sejak Bupati Langkat Haji Marzuki Erman, Haji Zulfirman Siregar, Haji Zulkifli Harahap, dan Haji Samsul Arifin SE serta Haji Ngogesa Sitepu sebagai Bupati Langkat sekarang ini, perhatian terhadap perkembangan dan juga keberadaan masjid di ibu kota kabupaten ini terus berlanjut. Sejak 5 November 1994, tanah lapangan masjid sudah bertambah seluas 1.695 meter persegi, yang merupakan wakaf dari mantan Bupati almarhum Haji Zulkifli Harahap. Sekarang Masjid Raya Stabat sudah dapat menampung 1.350 jamaah dengan fasilitas kamar wudhu khusus kaum perempuan di samping kamar wudhu yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, terdapat bangunan gedung perpustakaan yang meraih juara harapan dalam lomba perpustakaan masjid se-Sumatera Utara tahun 2001. Semasa Bupati Langkat Haji Ngogesa Sitepu SH, penataan halaman masjid ini terus berlanjut
dan pada bagian samping kanan terdapat kantin, tempat pedagang makanan yang tertata rapi yang dibangun sejak tahun 2010. Kantin tersebut pada tahun 2013 dibangun secara permanen dengan tiang stainless, atap seng, dan lantai keramik seukuran 21 kali 4 meter. Pada tahun itu juga, kamar wudhu ini direhab secara permanen dan pada bagian atasnya, yaitu lantai 2, merupakan aula Masjid Raya Stabat yang dimanfaatkan secara khusus untuk tempat pengajian, manasik haji, dan juga umroh. Selama 3 tahun berturut-turut, yaitu mulai dari tahun 1996 sampai 1998, Masjid Raya Stabat ini dijadikan sebagai lokasi pelepasan jamaah calon haji se-Kabupaten Langkat. Bahkan jamaah haji asal Nanggro Aceh Darussalam yang ketika itu berangkat melalui Bandara Polonia Medan juga menjadikan Masjid Raya Stabat ini sebagai tempat transit. Sementara itu, salah satu keistimewaan dari masjid ini terlihat pada setiap bulan Ramadan, yaitu pengadaan menu khusus untuk buka puasa bersama. Menunya yaitu merupakan makanan ringan khas Melayu, yakni bubur pedas. Acara berbuka puasa bersama juga terbuka untuk para musafir yang singgah ke masjid ini. Bubur pedas ini adalah makanan khas dari suku Melayu Deli yang hanya dibuat oleh warga di saat-saat tertentu seperti acara pernikahan, kenduri, sunatan, puasa, dan lebaran. Hal ini dikarenakan proses pembuatan bubur pedas yang rumit karena menggunakan 40 jenis rempah-rempah dan daun yang mengandung banyak khasiat. Ke-40 jenis rempah dan daun ini kemudian dicampur dengan kentang, wortel, toge yang menjadi bahan pembuatan bubur pedas. Bahkan memakan bubur pedas ini bisa kita campur dengan sayur urap ataupun anyang. Jadi setiap harinya pihak masjid ini menyediakan 200 porsi bubur pedas buat warga dan juga pengguna jalan yang terbuka di masjid tersebut. Hingga kini keberadaan Masjid Raya Stabat ini menjadi tempat persinggahan dari kaum muslimin, terutama jamaah yang melakukan perjalanan lintas Banda Aceh ke Medan dan juga sebaliknya. Kini Masjid Raya Stabat yang menjadi kebanggaan bagi warga ibu kota Kabupaten Langkat tersebut merupakan persinggahan bukan saja untuk beribadah, tetapi juga untuk sekedar melepas lelah dalam perjalanan lintas Sumatera yang didukung areal parkir dan juga halaman yang asri. Kemudian guys, Masjid Raya Stabat ini mempunyai keunikan yang terbaru, yaitu terdapatnya taman bermain di sekitar area masjid, yang dimana di taman bermain itu terdapat beberapa ayunan dan juga mainan lainnya untuk dimainkan oleh anak-anak yang sedang menunggu orang tuanya selesai beribadah. Kemudian terdapat satu tempat yang digunakan khusus untuk pengambilan air aqua gratis untuk warga sekitar atau bisa juga untuk para wisatawan yang singgah di Masjid Raya tersebut. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya tentang Masjid Raya Stabat ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.